Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, jamaah salat subuh dan kajian rutin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, berbahagia sekali kita di pagi hari ini bisa mengawali hari kita dalam melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah yang dilanjutkan dengan ngaji kitab Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan niat ikhlas kita dalam thalabul ilmi ini mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, diberkahi umure, barokah rezeki, barokah keluarga, barokah jamaah, barokah dunia lan akhirat. Allahumma amin. Sekarang ini kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Maka saya ingatkan kewajiban atau kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala di dalam surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya aku berikan kepadamu nikmat yang banyak. Kalau ayat ini memang diberikan kepada Rasulullah SAW, nikmat yang banyak kepada Rasulullah SAW. Tetapi kita juga sebagai umatnya dan diberikan oleh Allah Ta'ala karunia yang banyak. Fasholli li rabbika, maka sholatlah karena Rabbmu, wanhar dan berkurbanlah. Nah, untuk itu pada kajian pagi hari ini mestinya itu ada di hadis nomor 30, tapi saya loncat hadis ke-38 karena saya mengikuti bulan depan itu dalam rangka menyiapkan, maka saya sesuaikan yang rada dekat dengan tujuan kita di bulan Dzulhijjah itu. Kita buka di hadis yang ke-38, keutamaan waliullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa nurumi fid dharain. وبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah tidak kita kupas lagi karena pertemuan yang dulu sudah kita kupas siapakah itu Abu Hurairah. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, karena tidak dimasukkan dalam Al-Quran, maka ini hadisnya hadis qudsi. Firman Allah Ta'ala, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, maka aku umumkan, aku deklarasikan perang terhadapnya. Barang siapa yang memusuhi waliullah, maka diumumkan oleh Allah Ta'ala bahwa Allah perang kepadanya. Makanya kita gak main-main dengan waliullah. Siapakah waliullah itu? Wa man taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah hamba itu mendekat kepadaku bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, lebih aku cintai, mimma taraktuhu alaih, daripada apa yang aku fardukan kepadanya. Artinya apa?
kalau seorang hamba Allah Ta'ala melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah lebih sukai. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Ta'ala dan lebih disukai oleh Allah Ta'ala, apa yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas diri kita semuanya, mari kita laksanakan. Ojo dinyam-nyam, ojo diungkuk-ungkuk, ojo ditunda-tunda. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku. Wala yazalu 'abdi, lek kate cara Jawa niku lek kate ngaji, lan ora mari-mari sapa 'abdi hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafil, kan mendekat sapa hamba ilayya maring ingsun bin nawafil kelawan amalan-amalan sunnah, hatta sehingga uhibbu demen ingsun hu ing abdi. Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Kalau tadi lebih dicintai, kemudian ada bonus lagi dicintai oleh Allah Ta'ala lagi, maka kita laksanakan amalan-amalan sunnah. Sebab firman Allah Ta'ala, apabila hambaku melaksanakan amalan-amalan sunnah, maka dia senantiasa mendekatkan kepadaku sehingga aku mencintainya. Kalau kita ingin dekat dengan Allah Ta'ala, ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, selain daripada yang diwajibkan, yang disunnahkan kita juga laksanakan. Jangan memiliki tafsiran sunnah nggak dilaksanakan kan nggak apa-apa, bukan begitu. Kalau kita cinta betul kepada Allah dan Rasulullah SAW bersabda, "Faman ahya'i sunnati faqad ahabbani." Yang urip-urip sunnahku demen, yang urip-urip sunnahku, yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, sungguh dia telah mencintai aku. Bukti cinta kita kepada Rasul adalah menghidupkan sunnah. Bukti menghidupkan sunnah adalah bukti cinta kita kepada Rasul adalah menghidupkan sunnah. Ketika menghidupkan sunnah tidak, loh ya kan tadi bahaya toh. Padahal ngaku mati kanjeng Nabi. Oh, pengakuan dong berarti ya. Karena umat Rasul itu tidak butuh pengakuan sebetulnya. Apalah artinya pengakuan kalau tidak ada pengamalan? Tapi bukti itulah ya. Bukti kita cinta kepada Rasul apa itu? Yang menghidupkan sunnah-sunnah. Fa idza ahbabatuhu maqanalikane demen ingsun hu ing kawula, apabila aku sudah mencintai hambaku, kuntu maka ana ingsun sam'ahu, dadi pengurungune hamba alladzi kan yasma krungu sapa hamba bi kelawan pengurung. Apabila aku sudah mencintai hambaku, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengarkan. Allah dia yasma'u. Subhanallah, kalau Allah sudah menjaga pendengaran kita semuanya, kalau pendengaran kita semuanya sudah diwakili oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada pendengaran-pendengaran yang sia-sia, apalagi yang maksiat. Pasti Allah akan menutup telinga kita. Tapi pendengaran kita semuanya akan mendengarkan yang baik-baik. Wa basarahu, lan ing peningale hamba alladzi kan yubasiru bihi, kan ningali sapa hamba bi kelawan peninggal. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan hadir pada penglihatan kita semuanya, sehingga penglihatan kita semuanya diridhoi oleh Allah Ta'ala. Apabila ada penglihatan yang tidak diridhoi, maka Allah akan palingkan kita dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Wa yadahu, dan Gusti Allah Ta'ala akan menjadi di tangan kita allati yabati syubiha, yang mana tangan kita gunakan untuk beramal, untuk bekerja. Senantiasa kita akan dikawal oleh Allah Ta'ala. Wa rijlahu, dan Allah akan hadir, akan menjadi penuntun kaki kita semuanya, allati yamshi biha, yang mana kaki ini kita gunakan untuk berjalan dengan petunjuk Allah, dengan tuntunan Allah. Wala in sa'alani lan lamun
lan yakti lamun sa'alanin jaluk sapa kawula ni ing ingsun. Apabila seorang hamba meminta kepada Allah Ta'ala, la'utiyannahu, niscaya Allah akan memberikannya permintaan hamba yang mencintai Allah Ta'ala tadi akan diberi oleh Allah Ta'ala. Pasti aku beri jaminan Allah Ta'ala. Wala ista'adani, lan lamun jaluk perlindungan sapa kawula ing ingsun. Apabila hambaku itu tadi meminta perlindungan kepadaku, la'u'idannahu, niscaya pasti aku berikan perlindungan. Subhanallah. Hadisnya singkat Pak. Okay. Hadisnya singkat. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, ayo kita jaga yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Kita jaga. Oh, kaitan imam kayak aku lali. Barang siapa yang memusuhi waliullah, makanya jangan coba-coba. Ini mudah-mudahan didengarkan semuanya. Ya. Siaran ini bisa diakses dan bisa didengarkan oleh semuanya. Allah Ta'ala berfirman, man adari waliyan faqad adantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang terhadapnya. Maka kita semuanya sebagai warga, sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, maka ini harus betul-betul kita jaga, kita amankan. Jangan sampai karena ada kepentingan, karena untuk mendapatkan popularitas, kemudian kita memusuhi waliullah. Na'udzubillah min dzalik. Siapakah waliullah itu? Ini yang harus kita pahami. Secara bahasa adalah al-qarib, yaitu orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Disebutkan dalam surat Yunus, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, inna awliya Allah, sesungguhnya para wali Allah itu adalah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, adalah orang yang tidak khawatir, ya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa itu? Alladzina amanu, yaitu mereka orang-orang yang beriman, wa kanu, dan mereka adalah yattaqun, mereka orang-orang yang bertakwa. Cirinya, indikatornya waliullah itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak ada rasa takut, kecuali takutnya hanya kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak bersedih hati di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, mengeluarkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Mereka tidak ada kesedihan. Alladzina amanu, yaitu mereka orang-orang yang beriman, wa kanu, dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Dari ayat di atas, maka Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata tentang waliullah, fa awliyaullahi humul mu'minuna al-muttaqun, yaitu orang-orang mukmin yang bertakwa. Berarti bisa jadi di antara panjenengan semuanya, walaupun saya ada di atas, di antara panjenengan bisa jadi banyak waliullah. Cuma kita semuanya tidak tahu. Ciri-cirinya adalah mereka adalah orang-orang mukmin yang bertakwa. Ya. Juga sebagian ulama lainnya menyebutkan bahwa waliullah adalah kullu mu'minin taqiyun, kullu mu'minin taqiyyin laisa binabiyyin, setiap orang yang beriman dan bertakwa selain nabi. Berarti nggak bisa digai-gai, ya, nggak bisa disetting, bukan settingan. Diomongno waliullah, wali majadum dan lain bukan. Ciri-ciri sudah dijelaskan. Ya. Ciri-ciri itu sudah dijelaskan. Ono wong sing bertingkah laku nyeleneh dianggap wali, terus macam-macam. Bukan ngoten. Bagaimana mungkin dia itu tidak bertakwa, tidak beriman, tidak menunjukkan ketakwaannya, tidak menunjukkan keimanannya, dianggap wali? Wah, sing anggap wali itu sopo? Cuma boleh. Nah, kalau sudah ada ciri-cirinya, yaitu orang-orang mukminin yang bertakwa, orang-orang beriman yang bertakwa, itulah kita harus berhati-hati. Ojo ngantek ngelarani. Sebab lek ngelarani, musuhi, maka Gusti Allah Ta'ala umumkan perang. Nah, habis perangnya Gusti Allah Ta'ala jadi apa kita, ya kan? Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita dimusuhi orang saja kita sudah gagal-garuan, apalagi diumumkan perang dengan Allah Ta'ala. Makanya jangan coba-coba, ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, yuk kita laksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala yang diwajibkan.
Ditambah bonus meneh apabila kita melaksanakan sunnah-sunnahnya, Allah mencintai kita. Kalau kita ini minum saya ya. Kita jaga wajib yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, yang dilakukan oleh Allah Ta'ala, dicintai oleh Allah Ta'ala. Kita menjaga yang disunah-sunahkan, dicintai oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah akan hadir di pendengaran kita, di penglihatan kita, di tangan kita, di kaki kita, untuk senantiasa membimbing kita semuanya. Subhanallah. Kalau tadi di awalnya saya menyampaikan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku berikan kepadamu nikmat yang banyak. Bapak Ibu, coba kalau kita hitung-hitung yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kita semuanya mampukah kita menghitungnya? Mboten mampu. Apakah kita diberikan oleh Allah Ta'ala berupa segalanya itu? Apakah seumur hidup cuma sekali? Tidak tahu. Setiap hari, setiap detik kita diberikan oleh Allah Ta'ala karunia, diberikan nikmat. Ya. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan fasalli li rabbika wanhar, sholatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah. Perintahnya fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkorbanlah karena Rabbmu. Perintahnya seperti itu. Lah ngomong ini kurang sakulan dia, kurang sakulanan, kacang. Si wis niat, mudah-mudahan tetap di dalam niat baiknya, karena sudah siap. Sing punya niat ini terus siap, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk membuktikan niatnya itu, membuktikan cinta Allah, cinta Rasul. Sing durung niat karena keadaan belum ada persiapan, mudah-mudahan Allah gampangkan rezekinya. Allahumma amin. Soalnya bahaya. Kalau kita semuanya sudah diberikan kelaparan rezeki oleh Allah Ta'ala kemudian tidak berkorban, dawai Allah, dawai Rasulullah SAW, bala yaqrabanna musallana, ojo cedek-cedek amin sholat dulu. Man wajada sa'atan wa lam yudhi, sapa wong sing diberikan kelaparan rezeki oleh Allah Ta'ala kemudian tidak mau berkorban, ayo jeda-jeda minum sholatku. Aduh, ngakuni mematikan Kanjeng Nabi, ngakuni ahli sunnah wal jamaah, mohon maaf, ngaku-ngaku. Tapi ketika diberitakan oleh Allah Ta'ala berkorbanlah, kemudian menyembunyikan nikmat yang Allah berikan, ya Allah, ini cinta orang ini. Karena cinta kepada Allah Rasul itu bukan pengakuan, adalah pembuktian. Dadakno diparingi Gusti Allah Ta'ala karunia disembunyikan. Ya, nek wayahe panggilan kurban ini, aku cenderung Masya Allah. Jawab Rasulullah SAW, bala yaqrabanna musallana. Padahal tidak ada amalan yang lebih baik ketika di 10 hari Dzulhijjah itu, 10 hari Dzulhijjah, sebagian ulama mentafsirkan 10 hari Dzulhijjah itu yang di awal itu. Makanya ada hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW puasa. Ya. Tapi kita semuanya dianjurkan, ditekankan pada tanggal 9-nya itu. Nah, kalau tanggal 8-nya kan tarwiyahnya, monggo. Tapi kalau dalam tanggal 9-nya, ojo ngantek jamaah semuanya ada yang terlewatkan kecuali memang betul. Karena itu adalah amalan solih di bulan tersebut, ya. Amalan di antara amalan-amalan solih. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumil Arafah. Telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa di hari Arafah. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukafiru sanad madiyah wal baqiyah. Puasa 1 hari saja di Arafah itu, di bulan di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, maka menghapus dosa, yukafir, menghapus. Jadi menghapus itu asali ono, kemudian kan digusur. Jadi digusur kan nggak ada.
Kalau diampuni. Catatannya masih ada. Lainnya diguse kan. 1 tahun yang lalu Pak, ditambah 1 tahun yang akan datang. Nah kalau kita betul-betul menunjukkan sunnah, ya kok kebajuti loh ya, mari kerumuh kemudian tidak mengamalkan. Ya. Kalau tidak ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ya Allah, alhamdulillah min dzalik ya. Tapi kalau kita betul-betul ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kepingin pandangan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, semuanya, tangan kita, kaki kita, semuanya senantiasa mendapatkan hidayah, senantiasa dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, maka sunnah-sunnah seperti ini yang ditekankan, lebih-lebih yang ditekankan seperti ini, mari kita ambil, kita laksanakan, kita amalkan pada tanggal 9. Belum lagi infak, sedekah atau amalan-amalan yang lainnya, kebaikan-kebaikan, semua amalan sholih. Lebih-lebih nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumin Nahr, okay? Yaumin Nahr, yaitu tadi saya sampaikan sabda Rasulullah SAW, faman wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa sudah mendapatkan kelapangan rezeki kemudian tidak mau berkorban, ya aja jeda-jeda kambing kon salatku. Tuku rokok sedina sacepet iso, padahal sacepet pinter kan iki. 20.000 sedina 20.000, ya nek sacepet nek rong cepet. Katakanlah sacepet 10 dina 250, sabulan 750, setahun wah akeh. Ya Allah. Nah, nek nyegah gak rokokan 3 bulan iso ikut kurban ya. Kurban kalau di tempat saya itu, kalau di Baitur Rahman 3.600.000. Kalau di kampung saya Mojodadinya 3,5 juta. Kalau di pondok saya 3.750.000. Melihat apa sapi yang akan dibelinya. Berarti kalau kita menahan gak rokokan hanya 3 bulan, bisa iso ikut kurban. Dan kalau kita kurban, kita menghidupkan sunnah yang ditekankan. Kalau kita menghidupkan sunnah, maka Allah akan mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, Allah akan senantiasa memberikan bimbingan kepada kita di pandangan kita, di pendengaran kita, di tangan kita, di kaki kita semuanya. Tuh, lain atau dapat jaminan seperti itu. Dan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan ini, sunnah-sunnah yang lainnya, coba kita lihat ada di Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min ayyamin amal shalih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Tidak ada satu amalan amal shalih yang lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, daripada hari ini, yaitu 10 hari Dzulhijjah, 10 hari awal di Dzulhijjah itu. Qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, apakah juga tidak bisa ditandingi dengan jihad di jalan Allah? Qal wala jihadu fi sabilillah, walaupun ditandingi dengan jihad di jalan Allah Ta'ala, tidak bisa menandinginya ganjarannya, tidak bisa. Illa rajulun, kecuali seorang laki-laki yang kharaja bi nafsihi wa malihi, yang keluar ke medan tempur dengan jiwanya dan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai'in, akan tapi tidak kembali satupun dari hartanya dan nyawanya, tidak kembali, gugur di medan tempur, baru bisa menandingi amal sholih di bulan Dzulhijjah ini. Ayo, mosok katene ono sing budal, ono sing katene gak kurban. Nah, pertanyaan man wajada sa'adah itu yang tahu diri kita semuanya, Pak. Ya, kula ngarani jenengan mampu karena yang bisa ngukur dirinya. Ya. Ya apa sih? Aku iki mang gowo jastine iki kurang 10 bulan. Contohnya begitu. Tapi alhamdulillah lek kula niki resmi, Pak. Saged insyaallah mboten enten sangkutan nggih. Yang bisa ngukur diri kita sendiri. Bisa jadi kita semuanya punya motor, tapi yang kita makan
Yang dimakan sih ada, kayak tuku pempes anak, kayak tuku susunya anak, alhamdulillah isi ono. Sini kayak mana, isi mikir-mikir. Nah, yang tahu adalah diri kita masing-masing. Ya, makanya sabda Rasulullah SAW, man wajada sa'atan, barang siapa sudah mendapatkan kelapangan rezeki. Urusan kelapangan rezeki itu adalah masing-masing diri kita semuanya. Akan tapi kalau sudah diberikan kelapangan rezeki, jangan sekali-kali menyembunyikan karunia Allah Ta'ala. Karena orang yang menyembunyikan dengan berbagai macam alasan itu menunjukkan kekikirannya, ya. Sedangkan orang yang dermawan, orang yang mendermakan hartanya, lebih-lebih perintah Allah Ta'ala, menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala, doa malaikat itu, Rabbi, ya Allah berikanlah ganti yang lebih baik orang yang mengeluarkan hartanya di jalan-Mu. Akan tetapi bagi orang yang bakhil alias mencipin kikir, doa malaikat mau ternenan, nomor itu, ya Allah binasakanlah hartanya itu. Masya Allah. Nah, hadirin, untuk itu pada bulan Dzulhijjah nanti, kalau kita sekarang masih belum menetapkan untuk ikut berkorban, ayo sekarang bismillah niat sih. Mudah-mudahan Allah mudahkan ini. Kalau kita sudah menetapkan nanti, kalau sudah masuk pada bulan Dzulhijjah, ya pada tanggal 1 sampai umumkan bahagia para jamaah sama sudah kita masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah sing bajine kurban, nahan nyukur, nahan motong kuku, motong kumis, motong bulu, jabut bulu ketiak, ditahan dulu sampai nanti hewan kurbannya sudah disembelih. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita berkorban hanya dari harta kita. Ini adalah ujian Allah Ta'ala, kita hidup ini diuji oleh Allah Ta'ala. Ayyukum ahsanu amalan, siapa yang paling baik di antara kita semuanya. Amalannya siapa yang paling baik itu kita berlomba-lomba itu, bukan ayyukum aktsaru amwal, siapakah di antara kalian yang paling akeh bandane sing paling sugih, tidak. Tapi pemenangnya orang yang terbaik itu adalah ayyukum ahsanu amalan, siapakah yang paling bagus amalannya. Coba kalau kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diberikan karunia oleh Allah Ta'ala berupa ratusan ribu hewan ternak, kemudian betul-betul dijaganya, beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Malaikat protes, ya Rabb, kok Nabi Ibrahim mendapatkan Khalilullah, kekasih Allah, kekasih penjenengan, padahal dia itu sibuk dengan ngurusi kekayaannya. Oh, jadi lihat itunya. Coba lihat Nabiullah Ibrahim teguh dalam menghadapi ujian-ujian Allah Ta'ala. Ketika itu masih belum disuruh, belum mendapatkan perintah menyembelih anaknya, tapi menyelesaikan ujian-ujian yang telah lalu, tabah di dalam menghadapi kaumnya, termasuk Azar yang dipanggil ayah itu, tapi bukan ayah kandungnya, dia adalah pamannya. Ya. Kemudian Nabiullah Ibrahim meninggalkan semuanya itu, setelah menghadapi semuanya itu, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayadin, dia berkata, inni dhahibun, aku akan pergi pada Rabbku, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepadaku. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah aku anak. Rabbi habli minas sholihin, dari golongan orang-orang yang soleh. Kenapa? Ketika itu Nabiullah Ibrahim sudah usia 80 tahun, turun duit anak. Yang dipikirkan adalah kaderisasi, bagaimana nanti kelangsungan dakwah kepada Allah Ta'ala. Ya, ayat ini juga mengingatkan pada kita semuanya, usia kita sekarang sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, sudah 70 tahun. Bagaimana dengan kaderisasi kita? Sudah berlangsung atau belum? Walaupun sudah saya umumkan, kami mendirikan AMM, dari Majelis Tabligh mendirikan AMM. Penjenengan bisa ikut andil, penjenengan nggak bisa memberikan ilmunya, nggak koper, penjenengan bisa mengeluarkan bondoni. Nah, kalau kita bisa bersinergi, ya. Yang kita pikirkan ini kaderisasi ini. Maka ketika itu malaikat datang kepada Nabiullah Ibrahim, coba diujian oleh malaikat. Wahai Ibrahim, ternak yang banyak ini milik siapa?
milik Allah Ta'ala, tapi saat ini masih ada di tanganku. Andaikan Allah Ta'ala berkenan untuk mengambilnya, maka saya akan berikan kepada Allah Ta'ala. Jangankan hewan ternak saya, anak saya yang dulunya saya tidak memiliki anak, kalau Allah berkenan mengambil, akan saya serahkan. Makanya di dalam ayat 101 ya, Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat As-Saffat ya, mulai dari ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi hab li minas salihin fabashsharnahu bi ghulamin halim. Maka aku berikan kabar gembira dengan datangnya anak yang sangat sabar. Fabashsharnahu bi ghulamin halim. Tapi materi di dalam ayat ini memang langsung dipotong ya. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Maka tatkala Ismail berada di sampingnya Ibrahim itu sudah bisa, usianya sudah bisa membantu. Dalam penjelasan literasi yang saya baca itu usianya 7 tahun. Sudah bisa membantu. Ganteng-gantengnya arek, lucu-lucunya arek ditelok ya. Ngangeni dekat-dekat kepeduk. Dia berkata, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, aku telah melihat dalam mimpiku, anni atba'uka fanzur madza tara, bahwasanya aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu nak? Karena seorang nabi, seorang rasul, mimpi itu adalah wahyu berita Allah Ta'ala. Qala, berkatalah Ismail, ya abadi, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajibuni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan mendapati aku sebagai anak yang sabar. Subhanallah ya, 7 tahun ketian anak di daerah lembah ini, asgadu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Wis kata cinta saking cukup waktune iki ya, cukup waktune tak potong di surat As-Saffat saja ya. Ketika sudah bisa membantu Ibrahim, maka Ismail mendapatkan ujian. Wahai anakku, aku telah bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Ini artinya apa? Ketika kita dapatkan anak, kalau sudah berusia, sudah tahu dia sudah bisa diajak berbicara, sudah bisa membantu kita, maka kita minta pendapatnya, cara mendidiknya. Di antaranya itu metodenya ya. Anak yang santun berkata, ya Ismail, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah. Nah, bagi kita PR-nya bagaimana caranya kita memiliki anak seperti Ismail itu ya. Ini PR-nya ya. Maka falamma aslama wa tallahu liljabin, ketika keduanya sudah pasrah dengan perintah Allah Ta'ala ya, Ismail untuk dikorbankan kepada Allah Ta'ala, keduanya berpasrah diri kepada Allah Ta'ala. Wa tallahu liljabin, sudah diletakkan pelipisnya Nabi Ismail alaihissalam yang kecil itu. Kenapa diletakkan di telungkupan? Ayah, telungkupan saya ya. Ketika ayah menyembelih, biar ayah tidak melihat wajahku. Kalau ayah melihat wajahku, saya khawatir nanti ayah nangis ketika menyembelih aku, dan ayah tak sanggup melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kuat Pak, nonton Pak. Ayah, tolong dilepaskan baju saya ya, gamis saya ya, karena ayah nggak memiliki kain kafan untuk mengkafani aku, biar gamis saya nanti menjadi kain kafan untuk saya. Ayah, jangan sampai terkena cara kain kafan ini ya, jangan dikatakan kepada ibu nanti nggak sanggup untuk mendengarnya ya. Subhanallah, anak yang sangat santun Pak, seperti itu Pak. Sementara kita tidak disuruh menyembelih anak kita hanya disuruh, diperintahkan untuk berkorban. Nah, seperti itu masa tidak kita laksanakan ya. Maka falamma aslama wa tallahu liljabin, sudah akan dilaksanakan sing jenenge iblis teko Ibrahim. Awakmu tutur wahyu ku sing kok tampa rahim iku mimpi. Ingat, dulu kamu enggak punya anak, kemudian kamu diberikan oleh Allah Ta'ala anak untuk melanjutkan dakwahmu. Hanya karena kamu mimpi kemudian kamu laksanakan, itu bukanlah wahyu Ibrahim. Ingat
mau dilaksanakan perintah Allah Ta'ala itu diganggu oleh iblis. Begitu juga kita akad ini korban diganggu oleh iblis, ya kan? Ingat Pak, mau sampean katen mel korban dhewe sampean kok katen tak piye sampean juga ono sing digodhog. Itu setan sampean gemplang ini kata orang ngomong. Enggak. Nabi Ibrahim di antara waktu itu maka menjadi syariat haji kita semuanya pada tanggal 10 Dzulhijjah kita datang ke Jumrah Aqabah. Kemudian Nabi Ibrahim sudah mengusir iblis kemudian pindah, ketika kemudian pindah, akhirnya dilaksanakanlah itu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, akan dilaksanakan. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kemudian kami Allah Ta'ala memanggilnya ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan ru'yamu, engkau telah membenarkan impianmu bahwa impian itu adalah perintah Allah Ta'ala adalah wahyu. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikian itu kami membalas bagi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Maka orang-orang yang berbuat baik ya adalah melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Bapak Ibu, siapa meniki wis krungu ayate riwayate ya. Maka ketika itu wa fadaina bi dzibhin 'adzim, Allah Ta'ala menggantikannya dengan sembelihan yang besar. Ismail selamat, maka yang disembelih Ibrahim adalah hewan kurban. Maka menjadi syariat kepada kita semuanya. Kita gak boleh anak hati kongkol, gak diuji oleh anak, mek diuji apa di bandane ambek perintah Allah Ta'ala. Kepingin gak dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala cinta kepada kita semuanya, Allah akan datang pada pendengaran kita, mata kita, pada tangan kita, pada kaki kita, senantiasa membimbing langkah-langkah kita semuanya. Kalau orang keberatan tidak mau berkorban padahal sudah mendapatkan kelapangan rezeki, nomor satu diajak oleh Rasul, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Yang kedua, ya tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, langkahnya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya tidak mendapatkan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Namun itu melalui hadis yang ke-38 ini ya, dan melalui hadis yang saya sampaikan tadi, tidak ada amalan, satu amalan pun yang lebih baik dan lebih tinggi ganjarannya dibandingkan pada 10 hari Dzulhijjah ini. Tidak ada. Wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah juga tidak bisa ditandingi oleh jihad di jalan Allah Ta'ala? Qal walal jihadu fi sabilillah, begitu juga jihad di jalan Allah Ta'ala tidak bisa menandingi illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji syai'un, kecuali orang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya gak balik belas, kejaba jenenge tok sing balik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak ini gugur di medan tempur. Hanya itu baru bisa menandingi. Sementara kita tidak sampai begitu Pak, hanya diperintahkan fasholli li rabbika wanhar. Oke. Nah untuk itu mari kita memohon kepada Allah Ta'ala agar semuanya diberikan kelapangan rezeki, biar semuanya bisa melaksanakan perintah Allah Ta'ala berupa berkorban di bulan Dzulhijjah yang akan datang. Kita doakan saudara-saudara kita semuanya yang sudah menetapkan hati untuk ikut berkorban, mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang lebih baik dan lebih berkah. Saudara-saudara kita yang masih belum mendapatkan kelapangan rezeki, mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang berkah biar bisa melaksanakan Idul Kurban. Saudara-saudara kita yang masih belum memiliki hati, belum memiliki niat untuk melaksanakannya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah agar senantiasa mendapatkan jalan yang terbaik. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surga Allah Ta'ala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa
ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا سهل أمورنا وحصل مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله الرحمن الرحيم. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. انصرهم نصرا عزيزا انصرهم نصرا عزيزا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, demikian tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat dari buat kita semuanya. Ada benarnya semata-mata, benar itu datangnya dari Allah Ta'ala, dan andaikan ada kesalahannya, mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah kepada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.